Halo Sobat PPG Prajabatan tahun 2023, salam pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, pendidikan dan nilai sosial budaya pada tugas topik 2, Filosofi Pendidikan Nasional dengan dosen pengampu Ibu Jane Mumu, SPD MSc. Adapun tugas ini disusun oleh saya Nikodemus Wolonun, Sarjana Pendidikan dengan NIM 2023-81214, Program Studi Pendidikan Matematika PPG Prajabatan FKIP Unipa tahun 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan dan kebudayaan itu terdapat hubungan yang saling berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan. Jika pendidikan hanya mengutamakan intelektual, maka akan menyebabkan anak didik kurang humanis dan manusiawi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan kepada peserta didik. Misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman yaitu pada pendidikan global menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan abad 21. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pemikiran pendidikan dengan sistem Amon. Sistem Among ini adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran pendidikan. Dengan sistem Among selaras dengan kurikulum merdeka yang pada saat ini diterapkan di satuan pendidikan. Pendidikan sistem Among ini merupakan bentuk pembelajaran yang memerdekakan, penuh cinta, kasih, dan menyenangkan. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan peran sebagai seorang guru. Sebagai pendidik harus melaksanakan dasar-dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sung tulodo, yang berarti di depan memberikan harapan kepada peserta didik. Yang kedua, yang berarti imadya mangun karso, yang artinya adalah di tengah membangun semangat peserta didik. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Selanjutnya, berkaitan dengan peran guru. Yang pertama, kita sebagai seorang guru harus menemani proses belajarnya peserta didik. Yang kedua, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikirannya peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan budi pekerti dan watak baik mereka. Yang keempat, mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik pada diri peserta didik. Adapun refleksi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara pada topik 2 ini, yaitu saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas. Sebelum saya mempelajari topik ini, yang pertama, peserta didik itu merupakan subjek pendidikan. Yang kedua, sebagian besar pembelajaran lebih baik diisi oleh penjelasan-penjelasan guru mengenai materi. Yang ketiga, pembelajaran lebih cenderung berpusat pada guru. Yang keempat, guru belum mempunyai inovasi-inovasi yang cukup untuk merencanakan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Lalu berikutnya, hal yang berubah setelah mempelajari topik 2 ini. Yang pertama, dalam pembelajaran topik 2 ini harus tidak ada paksaan, akan tetapi sebagai seorang guru harus menjadi fasilitator atau panutan saja dalam setiap proses belajar peserta didik. Lalu berikutnya, setiap anak-anak atau peserta didik itu istimewa karena mereka memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda antara individu, sehingga dengan pendidikan sistem Among akan membawa pendidikan dan pembelajaran yang sesuai gaya belajar, karakteristik peserta didik, dan juga sesuai dengan minat peserta didik. Adapun hal yang dapat saya terapkan lebih sebagai seorang
pendidik dengan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya sebagai seorang guru harus lebih disiplin. Yang kedua, guru dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, menjadi teladan bagi peserta didik sehingga bisa menanamkan nilai karakter, budi pekerti, membudayakan 5S di sekolah, memotivasi peserta didik untuk meningkatkan rasa solidaritas dan peduli antar teman. Peserta didik diberikan kebebasan dalam mengeksplor pengetahuannya. Berikutnya, meningkatkan karakteristik peserta didik secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memberi apresiasi antar teman, selalu menunjukkan kata-kata positif. Berikutnya, menggabungkan media pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga karakteristik materi. Dan yang terakhir, sebagai pendidik, selalu memberikan apresiasi pada setiap pencapaian peserta didik. Demikian itulah tadi presentasi pada topik 2 koneksi antar materi. Terima kasih, sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Salam Sobat PPG Prajabatan tahun 2023.